Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim, sadaqallahu maulanal karim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, sebab berkat rahmat Ia jualah, berkat nikmat Ia jualah, serta berkat bantuannya hingga kita memperoleh kekuatan, hingga kita semua memperoleh ada rasa di dalam diri, ada kekuatan di dalam diri kita masing-masing untuk meningkatkan ketakwaan, untuk meningkatkan penjagaan kita kepadanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan di sini dimaksudkan, apa yang dimaksudkan, yakni atas segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menjaga untuk senantiasa mengerjakannya, kemudian atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk tetap kuat menjaganya, untuk senantiasa meninggalkan atau menjauhinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pesan terbaik di antara kita sesama muslim yakni ialah saling memberi nasihat, terutama memberi nasihat baik tentang keagamaan. Maka dari itu, sebelum kita melaksanakan salat zuhur pada siang hari ini, sebelum kita melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, alangkah baiknya kita bukakan hati kita, kita bukakan pikiran kita. Agar apa? Agar mau menerima, agar ia tidak menolak nasihat-nasihat baik yang diperdengarkan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup ini, bahkan di dalam aktivitas kita, bahkan di dalam pekerjaan kita sehari-hari, jika kita ingin memperoleh keberhasilan, jika kita ingin memperoleh kesuksesan, tentunya hal tersebut harus kita persiapkan dengan matang dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kita perhatikan betul. Semisal contoh saja dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan yang kita lakoni setiap harinya, jika kita benar-benar bersungguh menjalaninya, insya Allah akan memperoleh kesuksesan pada akhirnya. Pun begitu dengan perkara amaliyah kita yang mengandung ukhrawi di dalamnya, yang mengandung perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka sesungguhnya dalam mengerjakannya, dalam melakukannya tersebut, kita juga dituntut untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita melaksanakannya hanya setengah niat, atau jangan sampai kita mengerjakannya dalam keadaan malas-malasan. Seperti apa? Seperti orang-orang munafikun, seperti orang-orang munafik yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang mana ketika ia mengerjakan salat qamu kusala, kata Allah, ia mengerjakannya dalam keadaan bermalas-malasan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat bahwa salat yang kita kerjakan ini ialah pembeda diri kita dengan makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bangga dengan pekerjaan kita, jika kita bangga dengan apa yang telah banyak yang telah kita lakukan, maka sungguh ada binatang yang setiap hari bisa dituntut untuk bekerja. Jika kita bangga dengan makanan yang kita makan, maka lihatlah hewan-hewan di luar sana. Sapi misalnya, ia bisa makan terus menerus sampai ia tidur. Bahkan dalam tidurnya ia pun masih mengunyah.
Namun apa lantas yang membedakan antara kita dan makhluk lainnya, yakni wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam bentuk salat kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah sekali lagi bahwa dalam seruan solat, setelah ajakan solat, yakni selalu diingatkan dalam seruan setiap panggilan azannya, yakni hayya alal falah, panggilan kepada kita, seruan kepada kita semua untuk memperoleh kemenangan, untuk memperoleh kebahagiaan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa terkadang mungkin kita berpikir, kenapa kita harus melaksanakan solat sedangkan hidup kita hanya begitu-begitu saja? Sedangkan di luar sana banyak orang yang tidak solat tapi hidupnya lebih mapan daripada kita. Sedangkan di luar sana banyak orang yang abai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tapi justru kehidupannya lebih baik dari yang kita alami. Maka sungguh Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkan di dalam hati kita, tanamkan di dalam diri kita baik-baik bahwasanya salat memang tidak menjanjikan kita untuk menjadi kaya. Salat memang pada ujungnya tidak menjanjikan kita sukses dalam pekerjaan kita. Namun lihatlah perbedaannya. Perbedaan orang yang bekerja kemudian dia salat dengan orang yang bekerja dengan tidak, ada keberkahan dalam hasil pekerjaannya tersebut. Yang mana dalam keberkahan ini akan membawanya kepada insan yang memperoleh kemenangan, yang akan membawa dirinya kepada ketentraman, yang akan membawa dirinya kepada kalimat yang ada di dalam seruan untuk solat tadi, yakni kalimat hayya alal falah tadi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ingatkan diri kita lagi bahwa jika dalam perkara dunia saja kita harus bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu agar memperoleh kesuksesan, maka dalam perkara akhirat pula pun kita harus sungguh-sungguh mengerjakannya. Kita harus ingat perintah salat yang kita kerjakan ini ialah perintah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam mukadimah tadi, wa aqimus shalah. Kalimat akimu di situ dalam kaidah bahasa Arab bermakna yakni terdiri dari kalimat fi'al amar. Amar yakni artinya perintah, dan perintah salat di sini ialah mutlak, wajib hukumnya. Kewajiban yang seperti apa? Jika kita tidak mampu berdiri dalam mengerjakan salat, kita bisa boleh duduk. Jika kita tidak mampu duduk mengerjakan salat, kita boleh berbaring. Namun kewajiban salat atas kita pun tidak akan gugur karena itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebagai kesimpulan dari kultum pada siang hari ini, ingatlah bahwasanya salat yang kita kerjakan ini nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan lagi bahwa salat adalah mutlak kewajiban perintah Allah kepada kita selaku hambanya. Sungguh kita munafik ketika kita mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala namun tidak mau mengikuti yang telah diperintahkan olehnya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib di sini yakni mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jika kita mengerjakannya, maka hal tersebut bernilai pahala bagi kita. Wa yu'aqabu ala tarkihi, jika sekali-kali kita tinggalkan, maka sungguh pembangkangan atau peninggalan perkara ibadah yang bersifat wajib tersebut yang hukumnya wajib ialah nanti bernilai siksaan atau nanti bernilai dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita ingatkan diri kita akan kewajibannya satu ini, akan amaliyah yang wajib ini, akan perkara yang nantinya ketika kita kerjakan menambah keberkahan di dalam hidup kita, mengarahkan kita kepada kesuksesan, mengarahkan kita kepada ketentraman, kedamaian dalam hati kita jika kita terus mengerjakannya. Ma'asyiral muslimin jemaah salat zuhur dimati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.